Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya meski dia tetap berada di nomor 3. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Kasihan, Anies cuma bisa nomor 1 di polling ILC. Ditulis oleh Sardi dari siward.com. Dan kemudian menurut polling Indonesia Lawyers Club unggul. Menarik ya. Nah, jadi Refli Harun sudah pernah membuat polling, nanti saya mau bikin polling lagi. Ya. Ganjar Pranowo sudah resmi dicapreskan oleh PDIP sebelum Lebaran. Dengan demikian sudah ada 3 capres dan sesuai dengan beberapa survei belakangan, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Kalau dilihat dari beberapa hasil survei, maka Anies selalu dapat posisi paling bawah. Seolah udah kayak takdir yang gak bakal berubah. Padahal Anies duluan curi start, lari duluan, keliling sana-sini ke seluruh Indonesia demi pamer pesona. Hasilnya bisa dibilang gagal. ILC pun bikin sesuatu yang memalukan untuk yang kesekian kalinya. ILC bikin polling di Twitter untuk membandingkan ketiga capres ini. Polling diikuti 60.000 lebih voters. Hasilnya sangat gampang ditebak. Anies juara pertama, dapat 65%, lalu Prabowo dapat 19% dan Ganjar cuma 16%. Ini menandakan tipe pendukung ILC adalah mereka yang punya prinsip asalkan bukan Jokowi dan kelompoknya. Yang mereka pilih adalah antitesis pemerintah, gak peduli seaneh dan sekonyol apapun orang yang mereka dukung. ILC ini udah 3 kali bikin polling, semuanya memenangkan Anies, gak peduli siapa lawannya. Survei dan polling itu sangat beda jauh. Polling memakai metode sampel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmu dan logikanya bisa dijelasin. Sedangkan polling cuma melibatkan follower yang bersangkutan. Buktinya, dulu polling yang dari ILC antara Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga, hasilnya sama. Prabowo menang telak. Tapi saat Pilpres, Jokowi yang menang. Coba aja bikin polling antara Ganjar versus sandal jepit. Kemungkinan besar sandal jepit yang menang telak. Atau bikin polling yang followernya adalah kelompok pendukung FPI atau PA212. Pasti Rizik yang bakal menang telak. Tapi masalahnya, apakah itu masuk akal? Dari polling ILC ini kita jadi tahu kelompok yang dukung Anies itu kayak gimana. Kelompok yang dulunya dukung Prabowo saat bertarung dengan Jokowi, saat ini sudah pindah ke Anies. Saya rasa polling dari ILC ini cuma buat hiburan aja, atau mungkin untuk propaganda. Anies selama ini banting tulang jungkir balik, capek keliling supaya rakyat Indonesia milih dia jadi presiden, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Sungguh kasihan memang. Anies cuma bisa menang di polling. Mungkin memang begitulah kualitas Anies, cuma hebat di polling, tapi keok di semua survei. Hanya orang lugu yang percaya dengan hasil polling. Hasil survei yang ilmiah aja belum tentu benar dan akurat. Banyak juga yang melenceng. Lihat aja hasil quick count yang pernah menangkan Prabowo di 2 pilpres, padahal survei lain yang kredibel menangkan Jokowi. Polling ILC suka meleset dan terbalik. Tapi ILC kayak gak kapok bikin polling. Untuk apa? Ada kemungkinan untuk mempengaruhi publik. Gak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum cerdas, yang gampang disetir oleh opini gak mutu. Mereka banyak yang percaya hasil polling, gak paham beda antara survei dan polling. Polling ini kayak sengaja dibikin supaya bisa menjaring masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya terbentuk satu persepsi bahwasannya Anies itu salah satu capres terkuat. Kalau selama ini Anies dianggap gak punya peluang di survei, maka ini bisa dibalik dengan hasil polling yang menangin Anies. Yakinlah, bakal ada yang kagum sama polling ini. 60.000 sampel voter, Anies bisa meraup suara sampai 65%. Polling dianggap sama dengan survei, kalau di survei posisi paling tinggi yang biasanya diraih Ganjar cuma 30-an persen. Sedangkan Anies bisa menang sampai 60-an persen. Lucunya lagi, saya baca di media, ada orang yang sangat berpendidikan malah percaya dengan hasil polling ini. Dia kayak mau bilang, Anies itu gak terkalahkan. Gak ada yang bisa menang lawan Anies. Apa-apaan ini? Mungkin kalian heran, prihatin mau gelus dada, tapi inilah kenyataannya.
Bahkan orang yang pintar sekalipun gampang terkecoh dan berubah jadi konyol kalau udah fanatik soal politik. Tapi nggak apa-apalah, ILC ini memang udah langganan bikin malu diri sendiri. Udah jelas pollingnya sering salah tapi ngotot bikin polling. Saya anggap ini adalah hadiah hiburan buat Anies yang udah capek keliling-keliling. Tanyain masyarakat siapa presidennya, dari partai apa, ditambah hadiah-hadiah yang bikin ngiler. Nggak fair kalau misalnya Anies nggak unggul sedikit pun. Unggul di polling udah oke lah, ketimbang buzzer putus asa, udah jungkir balik tapi nggak ada hasil. Ketika Ganjar resmi jadi capres, Anies makin kewalahan. Dia bahkan minta relawannya bekerja keras. Dia ngaku lawannya makin berat, lawan yang besar yang punya sumber daya lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan kompetisi. Tapi ucapan Anies ini dikhawatirkan akan dimaknai secara berbeda oleh pendukung Anies. Dia minta relawan pejuang dengan cara-cara yang bermartabat. Tapi gimana dengan pendukungnya? Ingat, pendukung Anies itu sebagian adalah kelompok yang suka bikin gaduh. Apa yang terjadi di Pilkada DKI bisa aja terulang lagi. Sebagian yang mendukung Anies adalah kelompok yang gak segan-segan bikin perpecahan dan bikin keributan di media sosial dengan narasi-narasi yang bikin muntah. Waspadalah, karena Anies bakal dipoles dengan narasi palsu. Apa yang gak ada bakal diada-adain. Yang jelek-jelek bakal ditutupin rapat-rapat. Kalau memang mau jadi presiden, mari kita dukung Anies jadi presiden di dunia polling aja. Kita dukung kalau dia mau jadi pemimpin di dunia mimpi. Kalau di dunia nyata, no way. Bagaimana menurut Anda? Kapal Nasdem oleng, dihantam isu hengkang besar-besaran. Sejak usung Anies, Nasdem ditinggal kader terbaiknya. Kini kakak kandung TGB pilih mundur. Paloh makin puyeng. Karma usung Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi bahwa hari ini kita tahu, kita dengar banyak sekali orang yang kemudian membuat tagline tenggelamkan Nasdem karena mendukung Anies. Hari ini kita jawab, Nasdem tidak tenggelam karena orang-orang yang tidak suka pada Anies. Kami ada untuk membesarkan, untuk memenangkan Anies dan membesarkan partai-partai pengusung dia. Sejumlah kerabat Tuan Guru Bajang atau TGB HM Zainul Majdi memilih untuk mundur meninggalkan Partai Nasdem dan kemudian bergabung dengan Partai Perindo. Hal itu menyusul TGB didapuk menjadi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo oleh Haritanu Sudibjo. Selain itu, gerbong organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI yang dipimpin TGB juga telah berbondong-bondong bergabung ke Partai Perindo. Berikut sederet kerabat TGB yang bergabung ke Perindo. Terbaru, kakak kandung TGB, Syamsul Lutfi dikabarkan akan meninggalkan Nasdem dan bergabung dengan Perindo. Saat ini Syamsul Lutfi masih menjadi anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Sinyal kepindahan Syamsul Lutfi ke Partai Perindo diungkapkan Ketua Bidang Teritorial DPP Partai Perindo Najmul Ahyar. Dilansir dari laman detik.com, senada dengan Najmul Ahyar, Ketua DPW Partai Perindo NTB, Hariul Rizal, juga mengisyaratkan perihal kans Syamsul Lutfi bergabung ke Partai Perindo. Terpisah, Syamsul Lutfi saat dikonfirmasi enggan berkomentar terkait kabar tersebut. Syamsul Lutfi mengaku saat ini masih di Partai Nasdem. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah hengkang dari Nasdem. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem Wilayah Bali Nusrah, Juli Laiskodat di Mataram, Jumat 25 November 2022 sore. Willy Aditya yang ditunjuk sebagai DPW Partai Nasdem Provinsi NTB mengungkap, Rohmi hengkang dari Nasdem karena alasan keluarga. Hanya saja ia tidak menjelaskan secara detail alasan keluarga yang dimaksud. Sebagai informasi, Rohmi adalah kakak dari mantan Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara mazhab politik Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Baswedan selalu dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Nah, saat ini banyak tokoh Partai Nasdem mulai angkat kaki satu persatu
Bahkan tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Fatalnya, ada yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan. Ada juga yang tiba-tiba angkat kaki, mulai dari Sulvan Lindan, Siswono Yudohusodo, Enggar Tias Tolukita, Koni Rahakundini, Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah, Niluh Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra, 4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama digelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok, sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem. Karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut kalah. Nasdem secara perlahan akan ditinggalkan oleh pendukung fanatiknya. Perlahan tetapi pasti, Nasional Demokrat akan merosot di pemilu 2024. Keputusan Nasdem memilih Anies bukan saja beresiko di akar rumput, melainkan beresiko pula di kalangan elit, terutama mereka yang sudah lama menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi Nasdem. Lantas, bagaimana menurut Anda?